Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ahlan wa sahlan sobal khair kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Rabu tanggal 24 Februari 2021 kembali kita bertemu untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian siapkan buku akidah akhlak kalian. Kita akan mempelajari pelajaran 9, akhlak terpuji 3, adab islami dalam bertetangga, halaman 102. Sebelum itu, mari kita baca kutipan hadis berikut ini di buku kalian halaman 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, yang memiliki arti barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tetangga. Maka materi pada hari ini yang akan kita bahas adalah tetangga atau adab islami dalam bertetangga. Apa itu tetangga? Di sini ada 3 definisi yang Ustazah sebutkan. Sebenarnya banyak sekali definisi tetangga, cuma hanya 3 yang Ustazah cantumkan pada materi ini. Yang pertama, tetangga adalah orang-orang yang tinggal di sekitar kita, baik di kanan kiri rumah atau depan belakang rumah kita. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetangga adalah orang yang tinggal di sebelah rumah kita, orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, sedangkan bertetangga adalah hidup berdekatan karena bersebelahan rumah. Kemudian yang ketiga, menurut Islam sebagaimana pendapat Aisyah radhiyallahu anha, Al-Auza'i dan Hasan Al-Bisri bahwa tetangga adalah 40 rumah dari setiap penjurunya. 40 dari barat rumah kita, 40 rumah dari timur rumah kita, 40 rumah dari utara rumah kita, 40 rumah dari selatan rumah kita. Jadi dari 3 definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita karena rumahnya berdekatan dengan kita. Sedangkan untuk jumlah dan definisinya sebagaimana pendapat Aisyah radhiyallahu anha, yaitu 40 rumah dari barat, timur, selatan, dan utara rumah kita disebut tetangga. Kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nisa 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa jaril dzil qurba wa jaril junubi wa sahibi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu ma kana mukhtalan fakhura. Yang artinya beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah terhadap orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dari surah Nisa ayat 36 dapat kita simpulkan bahwasanya Allah menyampaikan kepada kita untuk berbuat baik terhadap orang-orang tersebut, diantaranya 1, orang tua. Jelas karena orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yang telah melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita, dan memberikan masa depan dan penghidupan yang sangat baik untuk kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah kerabat dekat. Ini merupakan saudari atau saudara dan keluarga besar dari orang tua kita. Kemudian anak-anak yatim, anak-anak yang kurang beruntung, yang tidak memiliki ayah atau ibu, atau tidak memiliki keduanya. Kemudian orang-orang miskin di sekitar kita khususnya. Kemudian tetangga dekat ataupun jauh. Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik terhadap tetangga yang dekat ataupun jauh. Lantas bagaimana adab-adab dalam bertetangga? Dari buku kalian halaman 102 dan 103 dapat disimpulkan sebagai berikut. Adab dalam bertetangga yang pertama adalah saling mengucapkan salam ketika bertemu di depan rumah kita ataupun di jalan dan lain sebagainya. Kita disunahkan untuk saling mengucapkan salam. Kemudian 2, tidak lama-lama berbicara untuk menghindari ghibah.
Jadi tidak dianjurkan kepada kita untuk lama-lama berbicara atau mengobrol dengan tetangga, dalam artian mengobrol yang tidak penting sehingga ditakutkan menjurus kepada ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian adab yang ketiga, menjenguk tetangga yang sakit. Kemudian adab yang keempat, membantu tetangga dalam kesusahan. Kesusahan di sini bisa diartikan kesusahan dari segi ekonomi, kemudian kesusahan karena tertimpa musibah, atau ada salah satu anggota keluarga tetangga kita yang sedang meninggal. Kemudian adab yang selanjutnya yang kelima, kita dianjurkan berbicara lemah lembut dengan tetangga. Kemudian adab yang selanjutnya adalah saling memaafkan apabila terjadi pertengkaran atau kesalahpahaman antara kita dengan tetangga. Kemudian adab yang terakhir adalah menegur dengan lembut jika bersalah, baik kita yang salah atau tetangga kita yang salah, hendaknya kita untuk menegurnya dengan lembut dan tidak kasar. Itulah adalah beberapa adab Islami dalam bertetangga. Semoga kita semua menjadi orang yang selalu menjaga adab kepada tetangga kita sehingga hidup kita tentram, aman dan damai dalam bertetangga. Itulah materi hari ini. Kalian dapat mengakses di internet materi yang berkaitan dengan adab Islami atau buku-buku yang berkaitan dengan adab Islami dengan bertetangga. Cukup sekian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa absen. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.